Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab yang ke-21, yaitu DNS Server, Caching, and Forwarding. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada konsep DNS Server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, konsep caching DNS Server, dan lain sebagainya. Maka kita akan membahas konsep DNS Server terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Ini terdapat komputer atau laptop kita. Kemudian ada DNS server Google yang IP-nya adalah 8.8.8.8. Kemudian juga ada facebook.com. Yang mana pada facebook.com atau DNS server itu pasti terhubung dengan internet. Nah, untuk konsep DNS server itu misal di sini laptop kita ingin mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung menuju ke facebook.com. Jadi paketnya itu akan melakukan DNS request, yaitu komputer kita akan menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google, dia akan melakukan DNS-an, yaitu mengirim IP-nya facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Maka barulah kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name-nya. Seperti ini. Melainkan kita harus menulisnya secara manual dari IP facebook.com-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi host pada Ubuntu Client. Sebelumnya di sini jika Ubuntu Client ingin meremote server Debian atau Ubuntu, itu kan menggunakan IP address-nya ya. Nah, misal kita memiliki banyak sekali server, itu kan cukup sulit ya untuk menghafalnya. Maka di sini kita akan mengkonfigurasikan hostnya, jadi akan lebih mudah. Pada Ubuntu Client kita tes ping dulu ke Debian server dan juga Ubuntu servernya. Untuk tes ping ke Debian server sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping ke Ubuntu server. Perhatikan ini juga berhasil ya untuk pingnya. Jika teman-teman ingat, pada video sebelumnya itu kan kita pernah melakukan konfigurasi host. Yang mana untuk itu kita harus masuk ke sudo nano /etc/host. Enter, lalu masukkan password. Jadi, host itu digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan Azure VirtualBox saja nih. Nah, di sini kita coba menaruh IP dari server Debian dulu. Ini kita ketikkan IP server Debian. Kemudian kita tab hingga sejajar, lalu kita tulis domain name-nya. Seperti ini, kemudian kita enter, lalu kita tulis IP dari Ubuntu servernya juga. Kemudian tulis juga IP dari router Debian. Kemudian kita tulis domain name-nya. Nah, maka nanti kita bisa mengeping hanya dengan menuliskan name-nya saja. Di sini kita save. Kemudian kita coba tes ping ya. Nah, di sini hasilnya TTL ya, atau berhasil. Kemudian kita coba juga di server 2, yaitu Ubuntu. Nah, untuk Ubuntu juga berhasil ya. Di sini kita juga bisa melakukan SSH hanya dengan menggunakan name-nya saja. Kita coba SSH Debian server terlebih dahulu. SSH usernya, kemudian tanda @ berarti di sini svr1 strip Debian. min p 2211. Kemudian di sini y. Nah, di sini kita dimintakan private key ya, karena sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasikan private dan public key-nya. Di sini kita masukkan saja untuk private key-nya. Kemudian unlock. Oke, berhasil ya. Di sini saya berhasil meng-SSH server 1 Debian menggunakan domain name-nya. Sekarang kita lanjut ke konsep caching DNS server. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu bahwa DNS server memiliki banyak sekali tipe. Nah, caching DNS server itu fungsinya untuk men-change request DNS. Jika sebelumnya misal laptop kita ingin mengakses facebook.com, bukan request IP ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google mengirim DNS answer berupa IP facebook.com.
maka baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS, itu sebelum ke server Google, itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS servernya baru melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian jika DNS server Google mengirim DNS answer, maka pada local DNS akan disimpan di cache-nya. Maka nanti ketika komputer ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server, dan local DNS akan mengecek cache-nya apakah ada. Jadi local DNS itu tidak melakukan request lagi. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Oke, di sini saya sedang meng-SSH router Debian di putih ya. Setelah itu teman-teman bisa install bin 9 agar ini tuh menjadi DNS server. Komennya yaitu di sini apt install bin 9. Kemudian ada pertanyaan, do you want to continue? Seperti biasa teman-teman ketikkan yes saja, kemudian teman-teman tunggu hingga selesai untuk menginstal bin-nya. Kalau sudah selesai seperti ini ya. Kemudian kita ganti default bin 9-nya dengan masuk ke nano/etc/default/bin 9. Enter. Perhatikan di sini di bagian option sama dengan min U, ini kita tambahkan min 4. Seperti ini ya. Nah, min 4 ini artinya agar nanti DNS servernya itu hanya bisa di running di IP 4 saja. Baik, kemudian di sini bisa kita save ya. Nah, untuk cara konfigurasinya kita masuk ke nano/etc/bin/named.conf.options. Kemudian enter. Nah, di sini yang paling atas, di atas option, kita kasih space buat nulis ya. Di sini kita coba tambahkan internal untuk IP kliennya. Caranya di sini kita tulis ACL, kemudian misalkan namanya internal network. Lalu spasi, dan kita kasih kurung kurawal buka. Kemudian kita enter, lalu kita tap satu kali. Lalu kita tulis IP kliennya yaitu 172.16.1.24. Kemudian setelah itu titik koma. Kemudian enter. Di sini kita kasih kurung kurawal tutup ya. Dan kita kasih titik koma. Oke, di sini kita sudah menambahkan IP untuk kliennya. Sekarang kita ke bawah atau ke option kurung kurawal. Terus kan di bawahnya ada tulisan directory. Yang ini ya. Di sini kita enter, kemudian tab, lalu di sini kita tuliskan recursion. Di sini untuk recursion yes, kemudian titik koma. Kemudian kita enter, lalu kita tab, kemudian kita ketikkan allow strip query. Kemudian kurung kurawal buka. Lalu untuk isi dari kurung kurawalnya kita ketikkan internal strip network titik 2. Kemudian spasi, lalu kurung kurawal tutup. Dan titik koma kembali. Nah, untuk allow query internal network, ini nanti berarti yang di allow itu hanya internal network saja ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari DNSSEC validation auto. Yang ini, di sini autonya kita ganti menjadi yes. Seperti ini jadinya DNS validation yes, titik koma. Oh iya, di atasnya kita tambahkan DNSSEC strip enable yes, titik koma. Seperti ini saya ketikkan terlebih dahulu. Seperti ini ya, kemudian kita save. Lalu di sini kita bisa cek konfigurasi yang tadi apakah error atau tidak, yaitu dengan komen named strip check conf. Kemudian enter. Di sini ternyata saya ada yang salah, jadi ini saya ulangi lagi ya. Jadi tadi kesalahan saya tuh pas nulis ini, harusnya nulisnya enable, tapi saya menuliskannya enables. Jadi ini saya hapus saja. Oke, sudah. Kemudian ctrl-x, y, enter. Kemudian kita cek lagi dengan komen tadi untuk memastikan apakah ada error lagi. Oke, di sini hasilnya kosong.
Artinya sudah tidak ada lagi yang error. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep forwarding DNS server. Untuk konsep forwarding itu sebenarnya hampir sama dengan konsep caching. Tapi bedanya jika caching DNS server itu kan laptop kita melakukan request ke local DNS server. Kemudian local DNS melakukan request ke DNS server Google. Tapi jika forwarding itu local DNS server tidak melakukan request, jadi misal dari laptop kita melakukan DNS request IP Facebook. Nah, local DNS server itu tidak melakukan request, tapi hanya memforward DNS server Google. Dan nanti jika DNS Google mengirim IP Facebook lokal DNS, itu hanya akan memforward ke laptop kita. Jika caching lokal DNS melakukan request sendiri. Nah, forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk menginstal aplikasi paket PIN 9 terlebih dahulu ya di server 1 Debian. Dan sekarang saya sudah menginstalnya dengan komen apt install pin 9. Kemudian jika ada pertanyaan do you want to continue, teman-teman juga jawab iya ya, seperti tadi. Kemudian di sini kita masuk ke nano/etc/bin/named/conf.options. Bentar. Kemudian kita scroll ke bawah sampai yang forwards ini. Nah, untuk forwards, di sini kita hapus saja slash-slashnya agar dia tidak lagi menjadi komen ya. Kita hapus juga yang di bawahnya. Kemudian yang merah-merah ini juga kita hapus saja. Kemudian yang merah-merah ini juga kita hapus saja ya. Nah, ini yang 0.0.0.0 ini kita ganti jadi IP DNS servernya Google, yaitu 8.8.8.8 ya. Lalu kita enter, kemudian kita tap satu kali. Lalu di sini kita tulis lagi 8.8.4.4. Jangan lupa titik komanya. Kemudian di bawahnya yang ini, yang komen kurung kurawal, juga jangan lupa untuk dihapus slash-slashnya ya, agar dia itu tidak berada di dalam komen lagi. Di sini saya rapikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bawah kurung kurawal, di sini kita tulis forward only. Jangan lupa titik koma. Oke, jadi nanti local DNS jika ada request dari laptop kita, itu nanti akan langsung dialihkan ke DNS servernya Google. Maka DNS server hanya akan memforward sehingga nanti source-nya tidak terlalu besar. Oke, kemudian di sini kita bisa save saja ya teman-teman. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-21 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jika ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.